Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, alam semesta sedang bersiap-siap. Langit sedang bersiap-siap, surga sedang bersiap-siap, neraka sedang bersiap-siap. Malaikat-malaikat di langit, hadirin sekalian, sedang bersiap-siap. Setan-setan pun sedang bersiap-siap. Jin dan manusia pun bersiap-siap. Semuanya bersiap-siap menyambut kedatangan sebuah bulan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah dimuliakan di atas bulan-bulan yang lain, yang dijadikan bulan paling istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Hadirin sekalian, dalam beberapa waktu ke depan pintu-pintu rahmat akan dibuka. Dalam beberapa waktu ke depan pintu-pintu surga akan dibuka. Dalam beberapa waktu ke depan pintu-pintu neraka akan ditutup. Dan hadirin sekalian, dalam beberapa waktu ke depan para malaikat akan Allah turunkan ke bumi, termasuk jenderalnya yaitu Jibril telah bersiap-siap untuk diturunkan ke bumi menyambut datangnya bulan Ramadan dan menyambut hadirnya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bumi pun telah bersiap-siap untuk menampung hamba-hamba Allah yang meletakkan kepalanya bersujud di hadapan Tuhannya. Hadirin sekalian, alam semesta bersiap-siap, langit pun bersiap-siap. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita juga bersiap-siap? Hadirin sekalian, para ulama memisalkan Ramadan seolah-olah adalah seperti uzlah, masa menyendiri, masa untuk menepi, masa untuk berhenti. Seolah-olah itu adalah gua Hira, yang di sana Nabi Muhammad SAW bertemu Jibril dan menerima wahyu. Seolah-olah itu adalah gua Ashabul Kahfi, yang di sana mereka menyelamatkan iman mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan diibaratkan oleh para ulama seolah-olah dia adalah terminal, hadirin sekalian.
tempat kita berhenti, menunggu dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, yang memuliakan bulan Ramadan sesungguhnya bukan manusia. Yang memuliakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian manusia di atas sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian nabi di atas nabi-nabi yang lain. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin, dzurriyyatan ba'daha min ba'd, wallahu samii'un 'alim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih keturunan-keturunan Adam, keturunan-keturunan Nuh, keturunan-keturunan Ali Imran di atas manusia-manusia yang lain. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat." Itulah para rasul, sebagian Allah muliakan di atas sebagian yang lain. Sebagian ada yang diberi kesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah, seperti Nabi Musa. Sebagian ada yang diberikan mukjizat yang luar biasa, bisa menghidupkan yang mati, seperti Nabi Isa. Dan sebagian diberikan keutamaan di atas seluruh nabi yang lain, seperti Nabi Muhammad SAW yang diberikan sekian ratus mukjizat, termasuk mukjizat terbesar beliau, yaitu Al-Quran Al-Karim. Demikian juga hadirin sekalian, di antara seluruh bulan-bulan yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran dan sebagai bulan yang paling mulia, meskipun dia bukan termasuk dari bulan-bulan haram. Karena itu hadirin sekalian, barang siapa mengetahui nilainya bulan Ramadan, maka sungguh dia akan mempersiapkan dirinya. Barang siapa mengetahui kesucian bulan Ramadan, maka sungguh dia akan membersihkan dirinya. Karena itu hadirin sekalian, dalam Al-Quran kita temukan ketika Nabi Musa alaihissalam ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ikhla'na laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Lepaskan sandalmu, sesungguhnya engkau berada di bukit yang suci. Maka hadirin sekalian, saat kita ingin memasuki sebuah tempat yang suci, tentu saja kita membuka sandal kita. Ketika kita akan memasuki sebuah tempat yang suci, tentu saja kita mensucikan tubuh kita. Ketika kita ingin memasuki sebuah tempat yang suci, tentu saja kita mensucikan hati kita, pikiran kita, dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian, apakah yang harus kita persiapkan untuk memasuki satu bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan? Maka tentu saja kita harus mempersiapkan diri kita. Yang pertama-tama mensucikan diri kita. Maka hadirin sekalian, para ulama memesankan bahwa yang pertama harus kita persiapkan adalah bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bertaubatlah kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menutupi kekurangan, keburukan-keburukan kalian. Maka hadirin sekalian, memasuki bulan Ramadan yang harus kita persiapkan, tentu saja kita melihat kembali apakah masih ada dosa-dosa besar yang kita belum mintakan ampun kepada Allah. Apakah masih ada puasa-puasa wajib bulan Ramadan di tahun yang lalu yang belum kita selesaikan dan belum kita tunaikan. Apakah masih ada hutang-hutang yang belum kita bayarkan dan mampu kita bayarkan. Apakah ada masih kezaliman-kezaliman hak orang lain yang ada pada diri kita dan belum kita tunaikan. Maka sudah sepatutnya kita tunaikan. Apakah masih ada kesalahan atau mungkin silaturahim yang terputus, kesalahan dalam ucapan, perkataan dan lain sebagainya, maka tentu saja semua itu harus kita mintakan ampun
atau kita mintakan maaf langsung kepada sahibul haq, kepada pemilik hak tersebut. Tentu saja hadirin sekalian, di masa-masa memasuki bulan Ramadan kita kembali kepada fitrah kita sebagai makhluk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin wa la uridu an tut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Tidaklah manusia dan jin diciptakan kecuali untuk menyembah kepadaku. Aku tidak butuh kalian kasih makan. Aku tidak butuh kalian kasih rezeki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang pemberi rezeki dan Dialah yang Maha Perkasa. Maka hadirin sekalian, yang pertama-tama tentu saja kita berusaha membersihkan hati kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mungkin selama setahun yang lalu banyak dosa-dosa telah kita lakukan, jika mungkin selama setahun ke belakang pasca Ramadan telah banyak maksiat-maksiat kita lakukan, maka hadirin sekalian, inilah saatnya kita kembali membersihkan hati kita, diri kita, pikiran kita, untuk bersiap menyambut kedatangan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Hadirin sekalian, selanjutnya tentu saja yang kedua, para ulama mengajarkan kepada kita untuk memperkuat niat. Hadirin sekalian, niat ini hadirin sekalian merupakan bagian dan bahkan rukun daripada puasa. Karena itu sejak jauh-jauh hari para ulama juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan, kekuatan, agar bisa sampai ke bulan Ramadan. Salah satu doa yang diajarkan para ulama antara lain, Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, sehatkan kami sampai bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepada kami. Watasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah Ramadan ini dari kami sebagai amal baik yang diterima. Allahumma sallimna ila Ramadan, wasallim lana Ramadan, watasallamhu minna mutaqabbala. Bahkan dalam riwayat disebutkan hadirin sekalian, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, para ulama, para salafus soleh, orang-orang soleh di masa lalu telah berdoa agar mereka disampaikan ke bulan Ramadan. Dan kita tidak pernah tahu sampai kapan usia kita. Sebagaimana para penyair Arab berkata, "Kam min sahihin mata bighairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahr." Betapa banyak orang yang muda dan sehat wafat dan meninggal dunia tanpa sakit, dan betapa banyak orang yang sakit diberikan umur panjang dan masih bisa hidup beberapa tahun selanjutnya. Maka hadirin sekalian, tentu saja yang diajarkan para ulama agar kita selalu berdoa, Allahumma sallim lana Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan, wa sallim lana Ramadan, wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan selain itu juga doa yang biasa dibacakan di masjid-masjid, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan bahkan setelah bulan Ramadan pun para ulama juga masih berdoa 6 bulan selanjutnya agar ibadah-ibadah mereka diterima. Hadirin sekalian, selanjutnya yang ketiga yang harus kita persiapkan, tentu saja kita harus belajar kembali hadirin sekalian, mempelajari kembali sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, mempelajari kembali cara-cara atau sunnah-sunnah wajib-wajib dalam puasa. Kita harus ingatkan juga keluarga-keluarga kita hadirin sekalian. Barangkali keluarga kita atau istri kita masih ada tanggungan puasa yang belum selesai, atau mungkin ada yang belum menyelesaikan puasanya di tahun yang lalu, maka itu juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Dan selain itu tentu saja hadirin sekalian, apa saja yang membatalkan puasa, baik itu berhubungan intim di siang hari, atau mungkin istimta dan lain sebagainya, kemudian makan dan minum di waktu siang hari dan lain sebagainya, ini juga harus kembali kita saling mengingatkan dan belajar dan membuka kembali buku-buku kita. Dan tentu saja sunnah-sunnah di bulan Ramadan dan sebelum bulan Ramadan yang harus kita kembali kuasai. Dan hadirin sekalian, dalam sebuah riwayat dari Aisyah, ketika beliau ditanya seperti apa persiapan Nabi menjelang Ramadan, dan kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, kana shoma sya'ban kullah illa qalilan.
Nabi Muhammad SAW berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya kecuali sedikit. Maka sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad berpuasa di seluruh hari bulan Sya'ban. Ada yang berpendapat beliau berpuasa di sebagian besar bulan Sya'ban dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian, di bulan Sya'ban ini puasa tidak lagi terbatas oleh waktu. Seolah-olah Sayyidah Aisyah memberikan gambaran Nabi Muhammad hampir berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Tentu saja itu untuk mempersiapkan diri beliau menghadapi puasa di bulan Ramadan. Dan pertanyaannya, apakah kita sanggup seperti beliau? Jika mungkin kita tidak mampu berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, barangkali kita bisa berpuasa 2 atau 3 hari di bulan Sya'ban. Jika itu pun kita tidak mampu, paling tidak kita sudah mencoba 1 hari kita berpuasa di bulan Sya'ban sebagai persiapan kita menyambut bulan Ramadan, dan tentu saja sebagai suri tauladan kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, umur panjang untuk bisa sampai ke bulan Ramadan, menikmati indahnya bulan Ramadan dan mendapatkan pahala-pahala besar di bulan Ramadan yang oleh Ibnu Zuhri dikatakan 1 tasbihnya lebih baik daripada 1000 tasbih di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma qul lahum ya rabbal alamin. Allahumma ihtim dima'ahum washfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhadahum wansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة سووا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.